warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, kawan-kawan Abu Nawas berencana liburan ke suatu objek wisata. Namun tanpa keikutsertaan Abu Nawas, tentu saja perjalanan akan terasa membosankan. Kemudian, mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Ternyata Abu Nawas pun bersedia untuk ikut. Maka berangkatlah mereka menuju ke objek wisata tersebut. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka pun bingung jalan mana yang harus diambil. Kedua jalan itu memang terlihat hampir sama. Kalau sampai salah dalam memilih jalan, maka mereka akan memasuki hutan rimba yang berisi binatang buas. Tentu saja itu bisa membahayakan nyawa mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, Abu Nawas menyarankan untuk membatalkan niat mereka. Sebab kalau sampai salah pilih jalan, semuanya bisa mati diterkam oleh binatang buas. Bukankah lebih bijaksana bila meninggalkan sesuatu yang meragukan, kata Abu Nawas. Terjadilah diskusi di antara mereka. Ada yang setuju dengan perkataan Abu Nawas, namun ada pula yang tidak setuju. Saat terjadi diskusi yang alot, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata bahwa ia punya kenalan dua saudara kembar yang ada di dekat sana. Mereka berdua disebutnya mengetahui jalan mana yang harus ditempuh untuk menuju objek wisata. Kedua saudara kembar ini sangat mirip, hampir tidak ada yang bisa membedakannya. Tapi mereka mempunyai sifat yang berlawanan, yakni yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang satunya suka berbohong. Mereka berdua adalah orang yang sangat aneh. Orang-orang hanya diperbolehkan bertanya satu pertanyaan. Kalau lebih dari satu pertanyaan, mereka akan mengusir orang yang bertanya itu dan menutup pintu rumahnya. Apakah kamu mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata jujur? Tanya Abu Nawas. Aku tidak bisa mengenalinya, jawabnya singkat. Baiklah, kita istirahat dulu di sini, usul Abu Nawas. Mereka lalu istirahat dan makan bersama di tempat tersebut. Setelah selesai makan, Abu Nawas bertanya kepada kawannya, apakah dia tahu di mana rumah dua saudara kembar itu. Teman Abu Nawas mengetahuinya. Baiklah, kita ke sana sekarang, kata Abu Nawas. Mereka semua akhirnya pergi menuju rumah dua saudara kembar tersebut. Saat itu, di sana terlihat dua orang membuka pintu rumahnya. Mereka berdua bertanya kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya. Ada perlu apa kalian kemari? Maaf, kami sangat sibuk hari ini. Kalian boleh bertanya hanya satu pertanyaan, tidak boleh lebih. Lalu Abu Nawas mendekati salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Orang itu pun membalasnya dengan membisikkan ke telinga Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera pamit. Kepada kawan-kawannya, Abu Nawas berkata, ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan. Objek wisata yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan, kata Abu Nawas. Mereka semua pun bingung dengan perkataan Abu Nawas. Bagaimana kamu bisa yakin kalau jalan yang kita pilih sebelah kanan, sedangkan kamu
Tidak tahu orang yang kamu tanya adalah orang yang jujur atau yang suka berbohong, ucap salah seorang kawannya. Abu Nawas pun menjawab, karena orang yang kutanya menunjukkan jalan ke sebelah kiri. Bagaimana bila ternyata yang kamu tanya adalah orang yang jujur? Sanggah yang lainnya. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dijawab saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju objek wisata? Ia menjawabnya sebelah kiri. Bila yang aku tanya adalah orang yang jujur, maka dia akan menjawabnya sebelah kiri, karena dia tahu saudaranya sudah berbohong. Sedangkan bila yang aku tanya ternyata yang suka berbohong, tentu dia akan menjawab sebelah kiri, karena dia suka berbohong. Oleh sebab itulah aku yakin jalan yang menuju objek wisata berada di sebelah kanan. Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menghadapi dua saudara kembar yang jujur dan suka berbohong. Malam hari pun tiba. Abu Nawas yang sudah berada di rumahnya sedang duduk sendiri di belakang rumah. Tiba-tiba saja dirinya teringat dengan salah satu saudaranya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun berencana mengunjunginya untuk bersilaturahmi. Esok paginya, setelah sarapan, Abu Nawas segera bersiap-siap untuk pergi ke desa sebelah. Setelah persiapan selesai, kemudian Abu Nawas mulai melakukan perjalanan ditemani unta kesayangannya. Di sepanjang jalan, Abu Nawas melihat berbagai kehidupan masyarakat. Ada yang pergi ke ladang, ada juga yang pergi ke pasar untuk berdagang. Tanpa disadari, ternyata ada dua orang yang mengikuti perjalanan Abu Nawas. Kedua orang tersebut terlihat mengamati unta kesayangan Abu Nawas. Kelihatannya unta itu sangat bagus. Pasti harganya mahal, kata salah seorang dari mereka yang berambut panjang. Bagaimana kalau kita curi saja unta tersebut? Kata orang yang gundul alias tidak memiliki rambut. Baiklah, kita ikuti saja dulu sambil menunggu kesempatan itu tiba, kata si rambut panjang. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun merasa lelah dan lapar. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti di warung terdekat untuk makan sambil melepas lelah. Abu Nawas segera mengikat untanya di luar warung dan kemudian masuk ke dalam warung untuk membeli makanan dan minuman. Sementara itu, kedua orang yang dari tadi mengikuti Abu Nawas seolah mendapat kesempatan emas. Mereka berdua kemudian segera mendekati unta Abu Nawas. Unta ini aku ambil dan aku bawa lari. Sementara engkau di sini berpura-pura menjadi unta. Siapa tahu nanti ada barang berharga lainnya yang bisa kau curi, kata si rambut panjang. Baiklah, aku akan berpura-pura menjadi unta. Tapi kau harus mengikuti aku dari jarak yang jauh, jawab si gundul. Setelah selesai makan dan melepas lelah, Abu Nawas pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Dia kemudian membayar makanan dan keluar dari warung. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat unta kesayangannya sudah tidak ada di tempatnya.
Abu Nawas hanya melihat orang berkepala gundul, sementara ada seutas tali di lehernya. Dia kemudian mendekati orang tersebut dan bertanya, "Hai, siapakah kau? Mengapa ada di sini di tempat untaku tadi?" tanya Abu Nawas. "Saya adalah unta kesayangan Tuan," jawab orang gundul tadi. Abu Nawas pun keheranan. Ternyata unta kesayangannya telah berubah menjadi manusia. "Jangan bohong, kau pasti pencuri ya?" kata Abu Nawas. "Tidak Tuan, saya unta kesayangan Tuan," kata orang gundul tersebut. Dia kemudian bercerita bahwa selama ini terkena kutukan dan berubah menjadi unta. Namun saat ini kutukan tersebut telah hilang, jadi dirinya berubah kembali menjadi manusia. Abu Nawas pun hanya terdiam mendengar cerita tersebut. Dia tidak percaya begitu saja. Otaknya pun mulai berpikir untuk membuat jera orang gundul tersebut. "Baiklah, perjalananku ke tempat saudara masih jauh. Ayo kita segera berangkat," kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas menunggangi orang gundul tersebut, layaknya menaiki unta. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang tertawa melihat hal yang janggal tersebut. Mereka terlihat berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Abu Nawas dan orang gundul yang pura-pura menjadi unta tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, orang gundul tersebut mulai terlihat sangat kepayahan. Dia mulai sempoyongan dan kakinya terlihat pincang. "Tuan, masih jauhkah perjalanan ini?" tanya orang gundul tersebut kepada Abu Nawas. "Sudah dekat, hanya tinggal beberapa menit lagi." "Kamu terlihat sangat capek, bahkan jalannya pun sudah sempoyongan," kata Abu Nawas. "Ya Tuan, saya sudah teramat capek dan rasanya sudah tidak sanggup lagi berjalan," jawab orang gundul tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun kemudian turun dari punggung orang tersebut. Dia berpikir, kalau unta betulan, pasti perjalanan seperti itu masih terlihat segar dan tidak akan capek. Abu Nawas pun mulai berjalan sambil menarik tali yang terlilit di leher orang gundul tersebut, persis seperti orang sedang menarik unta. Sesampainya di rumah saudaranya, Abu Nawas segera menambatkan tali kendali untanya ke salah satu pohon. Saudara Abu Nawas terlihat keheranan melihat Abu Nawas datang dengan orang gundul yang bertingkah seperti unta. Setelah masuk ke dalam rumah, Abu Nawas menceritakan kejadian yang dialaminya di warung. Dia bersama saudaranya kemudian menyusun rencana untuk menjebak pencuri yang menyamar menjadi unta tersebut. Mereka kemudian menunggu di dalam rumah sambil mengamati orang gundul tersebut. Dan benar saja, selang beberapa menit datang orang berambut panjang yang menaiki unta kesayangan Abu Nawas yang asli. Mereka berdua pun segera keluar rumah dan menangkap keduanya. "Nah, benar kan? Kau pasti hanya berpura-pura menjadi unta, bukan unta betulan," kata Abu Nawas kepada orang gundul yang sedari tadi terduduk lemas tak berdaya. "Maaf Tuan, saya terpaksa melakukan ini karena butuh uang untuk makan," jawab orang gundul. "Ya sudah,
Ayo kita obati dulu kakimu. Dan setelah itu, baru kalian makan. Lain kali, jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Mencuri itu dosa dan tidak baik, kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas dan saudaranya membawa kedua orang tersebut masuk ke dalam rumah untuk diobati serta diberi makanan. Kondisi perekonomian yang tidak menentu ternyata pernah dirasakan oleh Abu Nawas dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana tersebut. Meski Abu Nawas sangat menyayangi keledai tersebut, namun akhirnya dengan sangat terpaksa, dia pun akhirnya membawanya ke pasar untuk dijual. Dalam perjalanan ke pasar hewan, Abu Nawas bertemu seseorang. Orang tersebut lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. "Hai Abu Nawas, mau kau bawa kemana kambing itu?" tanya orang tersebut. Berkerutlah kening Abu Nawas, karena orang itu menyebut keledai yang dibawanya sebagai kambing. Ini keledai, bukan kambing, jawab Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. "Jelas sekali itu kambing. Kalau tidak percaya, coba saja jual ke pasar," jawab orang itu. Abu Nawas kemudian meneruskan perjalanannya. Dia tidak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Orang tersebut menanyakan, mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. "Abu Nawas, masa kambing kau jadikan tunggangan?" kata orang tersebut. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan tunggangan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing ataupun keledai. Dia kemudian berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, Abu Nawas bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia pun menanyakan pada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa. Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang yang menyebut keledainya itu sebagai kambing. "Benarkah binatang yang aku bawa ini kambing? Jelas-jelas ini keledai. Tapi kenapa banyak orang yang menyebut ini kambing? Jangan-jangan ini memang benar kambing," pikir Abu Nawas. Orang ketiga ini pun terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. "Mana ada keledai seperti itu? Jelas yang kau bawa itu adalah kambing,"
kata orang ketiga tersebut. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas pun menjual keledai yang dimilikinya dengan harga seekor kambing, yaitu 3 dirham. Kambing ini aku hargai 3 dirham. Kalau kau tidak mau, bawalah pulang kambing itu, kata orang keempat. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga yang sangat murah, sama saja dengan harga seekor kambing. Abu Nawas baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh sekawanan orang yang telah bekerja sama. Didorong oleh rasa dongkol, Abu Nawas kemudian merencanakan sesuatu untuk membalas penipuan itu. Abu Nawas kemudian mencari kayu dari hutan, dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Abu Nawas kemudian membuat rencana untuk membalas perlakuan keempat orang yang tadi menipunya. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, kesempatan pun tiba. Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada satu lokasi dengannya, yaitu di rumah makan. Kebetulan mereka sedang makan di warung yang sama dengan dirinya. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual makanan dan langsung pergi tanpa membayar. Hal ini tentu saja membuat para penipu tertarik. Mereka berpikir bahwa tongkat yang dimiliki Abu Nawas adalah tongkat sakti, sehingga mampu membuat pemilik warung makan tunduk. Mereka berempat kemudian mendatangi Abu Nawas dan mencoba menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Namun Abu Nawas pura-pura tidak tertarik dengan tawaran mereka. Ini hanya tongkat biasa saja. Mengapa kalian tertarik ingin membelinya? Tanya Abu Nawas. Bagi kami, tongkat itu luar biasa dan sangat menarik, salah satu dari mereka. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas, pura-pura mulai tertarik. 100 dinar, kata mereka mantap. Baiklah, karena kalian tertarik ingin memiliki tongkat ini, harganya 200 dinar kalau kalian mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Lebih baik aku bakar saja tongkat ini, kata Abu Nawas. Baiklah, kami bayar, kata mereka mantap. Keempat orang tersebut merasa senang bukan kepalang, karena berhasil mendapatkan tongkat ajaib dan sakti seperti yang mereka pikir. Mereka bahkan sudah berandai-andai akan menggunakan tongkat tersebut di seluruh warung makan yang ada di negeri ini, sehingga selamanya mereka akan gratis jika mereka makan di warung tersebut. Para penipu itu kemudian mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual makanan. Berkali-kali mereka mencobanya, namun tetap saja pemilik warung menagih pembayaran makanan yang telah mereka makan. Ternyata keajaiban tongkat tak mempan. Ayo, bayar makanannya pakai uang, bukan pakai tongkat, kata si pemilik warung. Ternyata berdasarkan penjelasan si pemilik warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu, karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warungnya.
Abu Nawas yang telah mendapat uang tersebut segera pulang ke rumahnya. Dia kemudian menyerahkan uang tersebut kepada istrinya. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, suatu hari Abu Nawas bertemu dengan temannya, yaitu Abdul. Tidak seperti biasanya, Abdul kali ini mengundang Abu Nawas untuk datang ke pesta yang akan diadakan di rumahnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Dia pada dasarnya enggan untuk datang karena sudah sering kali Abdul mengerjai dirinya. Namun Abu Nawas tidak tega untuk menolak undangan tersebut. "Baiklah, aku akan datang memenuhi undanganmu," kata Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas kemudian beristirahat sebentar. Abu Nawas tampak memikirkan sesuatu. "Abdul pasti mau mengerjai aku lagi," gumam Abu Nawas. Sejurus kemudian, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi memenuhi undangan temannya tersebut. Sementara itu, di rumah Abdul, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Banyak sekali yang hadir, termasuk teman-teman dan tetangga. Tak lama kemudian, Abu Nawas sampai di tempat tersebut. Abdul yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan sumringah. Dia kemudian mempersilahkan Abu Nawas untuk bergabung dengan tamu-tamu yang lain. Acara demi acara berjalan dengan biasa, dan tidak terlihat tanda-tanda Abdul akan mengerjai Abu Nawas. Kini, tibalah acara makan bersama. Semua tamu yang datang dipersilakan untuk duduk dan menikmati hidangan yang telah disediakan di meja. Hidangan yang tersedia di meja para tamu terlihat sangat mewah. Terutama ada lauk ayam yang besar dan terlihat sangat menggoda selera. Benar saja, Abu Nawas ternyata duduk sendirian. Sementara itu, di hadapannya hanya ada ayam yang kecil, paling kecil di antara suguhan kepada tamu yang lain. Abdul pun mempersilahkan kepada para tamunya untuk menyantap hidangan yang telah disediakan, termasuk kepada Abu Nawas. Melihat ayam yang di hadapannya terlihat sangat kecil, Abu Nawas pun hanya memandangi ayam tersebut. Tiba-tiba saja, Abu Nawas mencium ayam tersebut dan mendekatkan ke telinganya. "Silakan dimakan, Abu. Jangan hanya dipandangi." "Loh, kenapa ditaruh di telinga? Apa kau mau makan lewat telinga?" kata Abdul. Abu Nawas terlihat sangat serius. Dia terlihat seperti mendengarkan sesuatu yang diucapkan oleh daging ayam tersebut. "Sebenarnya, ayam ini sedang mengatakan sesuatu kepadaku. Apakah kau mendengarnya?" kata Abu Nawas. Abdul dan semua yang hadir tampak terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Para tamu pun dengan serius melihat ke arah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menempelkan sekali lagi daging ayam ke telinganya. Kemudian dia berkata, "Ayam ini memberitahu kalau sebenarnya ayam-ayam yang besar yang ada di meja kalian semua telah mencelakai keluarganya. Oleh karena itu, dia akan membalas dendam dengan cara menyuruhku
memakan daging ayam yang besar-besar tersebut, kata Abu Nawas. Para tamu yang hadir pun tertawa mendengar penjelasan tersebut. Pandangan mereka semua tertuju kepada Abu Nawas. Abdul, kalau kau tidak memberiku daging ayam itu, maka aku akan merebutnya. Karena sudah lama aku merasa dendam dengan mereka, kata Abu Nawas melanjutkan pembicaraannya. Orang-orang pun kembali tertawa mendengar penjelasan tersebut. Mereka tanpa antusias sekali mendengar semua yang disampaikan Abu Nawas. Wah, ada-ada saja akalmu Abu Nawas, pikir Abdul. Sejurus kemudian, Abdul segera mengambil daging ayam yang besar-besar dan diletakkan di meja Abu Nawas. Acara pun dilanjutkan kembali dengan meriah. Dan kali ini, Abdul gagal lagi untuk mengerjai Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.